Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah, kata bertutur sebagai tanda bersyukur. Salawat dan salam terlimpah bertabur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Dewan juri yang saya hormati, serta hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, insya Allah. Perkenalkan, nama saya Radis Waldana Lubis, berasal dari Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan mutiara dakwah yang saya beri judul Meneladani Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kalau berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sulit rasanya mengukir kata-kata untuk melukiskan keluhuran, keagungan serta kemuliaan akhlaknya. Beliau adalah sosok manusia yang tampan rupawan, sopan tutur katanya, santun perilakunya, hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda, selalu mengajak dan pantang mengejek, disenangi oleh kawan, disegani oleh lawan. Rasulullah itu bukan hanya mencontohkan kepada umatnya, tetapi beliau juga merupakan percontohan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Lalu, apa yang dapat kita contoh dari beliau? Jawabannya adalah sangat banyak. Di antaranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya pemimpin dunia dan pemimpin akhirat yang betul-betul cinta mati kepada umatnya. Dan cinta Nabi kepada kita akan dibawa sampai tetes darah penghabisan. Sejarah membuktikan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup mata, siapa yang dia panggil di akhir hayatnya? Yang beliau katakan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Inilah yang saya maksud cinta mati kepada umatnya. Bukan kayak pemimpin zaman sekarang yang cintanya cinta
monyet. Kalau cintanya hilang, maka yang tinggal hanya monyetnya. Hadirin rahimakumullah. Apa ada pemimpin zaman sekarang yang kalau mau matinya, yang dia sebut rakyatku, rakyatku, rakyatku. Tidak akan ada hadirin satu-satunya pemimpin di dunia ini yang betul-betul mau berkorban untuk kita. Bukan berpaling dari kita. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya buktikan dari suatu kisah yang dahsyat. Ketika beliau Mi'raj, sempat diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau masuk ke dalam surga. Kemudian beliau melihat keindahan-keindahan surga. Apakah dengan melihat keindahan surga, lantas beliau terlena dan lupa terhadap nasib kita sebagai umatnya yang masih di bumi? Tidak hadirin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergegas keluar dan ditanya oleh Allah, "Ya Muhammad, kenapa kamu buru-buru keluar dari surga ini?" Lalu apa jawab Rasul? "Ya Allah, aku terbayang nasib umatku yang masih di bawah. Dan aku berjanji kepadamu ya Allah, aku tidak mau masuk surga ini sebelum kau berjanji kepadaku ya Allah, agar semua umatku dibawa rame-rame masuk surga ini." Inilah bukti cintanya Nabi kepada kita sebagai umatnya. Sudah masuk surga, yang dipikirkan adalah umatnya. Hadirin rahimakumullah. Kalau pemimpin zaman sekarang baru diberi surga-surgaan, sudah lupa terhadap nasib rakyatnya. Kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup 3 kecerdasan yang merupakan syarat mutlak bagi setiap pemimpin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Quraisyab di dalam bukunya. Beliau mengatakan ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kekuatan intelijensi. Dalam artian, seorang pemimpin yang kuat, cerdas dalam mengayomi rakyatnya, cerdas dalam menyelesaikan masalah, cerdas dalam berpolitik, cerdas dalam mengatur pemerintahan, supaya pemerintah berjalan sesuai dengan cita-cita luhur negeri tercinta ini. Bukan hanya cerdas menipu dan membohongi rakyat ketika pemilu. Bukan hanya cerdas mengumbar janji hanya untuk mendapatkan kursi. Dan cerdas menguras uang rakyat dengan cara korupsi. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki kekuatan emosional. Dalam artian, seorang pemimpin yang harus cerdas mengolah rasa dan perasaan. Yang tidak hanya mementingkan kepuasan pribadinya saja, tetapi yang paling utama adalah lebih pedulikan kepentingan rakyatnya, sehingga keputusan-keputusan yang ia cetuskan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat dan masyarakat secara luas. Bukan keputusan yang selalu berpihak kepada kepentingan penguasa, sementara rakyatnya terus tertindas di dalam keterpurukan di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki kekuatan spiritual, yakni kecerdasan dan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke hadapan Tuhannya. Hadirin rahimakumullah. Kalau seandainya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan pijakan dan uswah oleh seluruh umat manusia, terutama oleh para pemimpin di negeri tercinta ini, dari setiap aspek kehidupannya, maka insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju, rakyatnya damai dan sejahtera, negerinya subur dan makmur, seperti kota Madinah setelah dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Cukuplah sekian uraian singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Kalau tahu Upin Ipin, jangan kamu curi ambulan. Kalau mau jadi pemimpin, jadikan Rasul sebagai suri tauladan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwa wal hidayah, ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menarik umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi mutiara dakwah yang saya beri judul Ramadan berhubungan dengan kesehatan. Sebagai dasar mutiara dakwah saya ini, akan saya bacakan firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah di atas menjelaskan tentang perintah untuk berpuasa. Dalam bahasa Arab, puasa berasal dari kata saum atau syam yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkannya. Hadirin wal hadirat, pendengar Radio Extra FM yang berbahagia. Puasa ditinjau dari kesehatan fisik banyak mengandung hikmah atau manfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Maka dengan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini akan sehat. Tidak hanya sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani. Hubungan puasa dengan kesehatan adalah puasa dapat membantu menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah. Selain itu, puasa juga dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Puasa Ramadan dapat meningkatkan fungsi otak. Beberapa studi menunjukkan bahwa puasa Ramadan dapat meningkatkan konsentrasi, kejelasan pikiran, dan memori. Menurut para ahli penelitian di Journal of American Heart Association, menemukan fakta bahwa puasa selama Ramadan memiliki berbagai manfaat tubuh terhadap
terhadap stres, memperbaiki berat badan, dan pikiran menjadi makin bagus. Seperti fungsi hati, ginjal, dan lainnya. Hadirin wal hadirat, pendengar Radio Extra FM yang dimanapun berada. Alasan berpuasa tidak serta-merta hanya menahan nafsu semata. Selain dari itu, menyiapkan diri agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segudang kebaikan serta manfaatnya bagi kesehatan. Harus kita pahami bahwa kesehatan juga dipengaruhi atas pola dan cara makan kita, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Nahnu qaumun la nukulun hatta idza najua wa idza akalla la nasba'u. Kami adalah suatu kaum yang makan apabila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nabi Muhammad SAW melanjutkan sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk nafas. Begitulah pola makan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sehat walafiat dan jarang sakit. Kecuali menjelang ia wafat, ia demam sekitar 2 atau 3 hari, lalu ia berpulang ke rahmatullah. Adapun kesimpulan mutiara dakwah saya ini, yang pertama, puasa bisa mendapatkan kesehatan fisik yang mengandung hikmah dan manfaat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, sumu tashu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berpuasa niscaya kalian akan sehat. Yang kedua, puasa dapat menurunkan tekanan darah, berat badan, dan kadar lemak. Yang ketiga, kesehatan dipengaruhi atas pola makan sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Sejati kesalahan dan kesilapan itu datangnya dari saya sendiri, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya turun dari sini, izinkan saya membawakan sebuah lagu dan 2 buah pantun. Ya nural hilal akbil ta'al fa'asyawku tal wal qalbu sama nahwa sama mutarannima la taqdir antani ruhi dawa Ramadan 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 ya habib Ramadan Ramadan laitaka dauman qarib. Buah nangka khas rasanya, buah durian banyak yang suka. Jangan lupa hari ini puasa Ramadan agar buah nangka khas rasanya, buah durian banyak yang suka. Sangat banyak hikmah puasa, sehatkan jiwa dan raganya. Makan buah di tengah lapangan. Di lapangan ada penjual koran. Jangan lupa hari ini puasa Ramadan agar Idul Fitri meraih kemenangan. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudaw wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Indah pun di dunia ini yang serba-serbi mencukupi. Di langit ada bulan bintang
bintang yang berseri-seri di malam hari. Di bumi ada pohon-pohonan, gunung-gunungan yang menjulang tinggi sehingga indah mata berpandang. Tapi tak seindah memuja dan memuji atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan kepada seorang pemuda yang gagah dan tampan, penegak kebenaran, penghulu alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada dewan juri yang adil lagi bijaksana, yang saya hormati kepada para pendengar radio Extra FM. Kemudian, guna dan tujuan hanya untuk melontarkan satu syarahan yang saya beri judul Mendidik Akhlak di Bulan Ramadan. Namun, sebelum Honda digas dengan kancapnya, mungkin dari tadi ataupun nantinya ada perkataanku yang salah. Mohonlah kiranya saya diberi kemaafan. Hadirin wal hadirat, para pendengar radio Extra FM yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam, sehingga di dalamnya ada kewajiban untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin wal hadirat, para pendengar radio Extra FM yang dirahmati oleh Allah. Ayat tadi mengandung makna setiap orang Islam, laki-lakikah dia, perempuankah dia, kalau sudah balik dan berakal, maka wajib hukumnya berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga dikatakan sebagai bulan pendidikan karena di dalamnya banyak nilai-nilai di bulan Ramadan. Sebagai umat muslim, kita diberi kesempatan yang istimewa, yakni memperdalam pemahaman terhadap agama dan nilai-nilai di bulan Ramadan. Dalam konteks pendidikan, Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi sebuah peluang untuk memperkaya spiritual dan moral bagi para pelajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 3 nilai-nilai pendidikan di bulan Ramadan. Yang pertama, kita dididik untuk melawan hawa nafsu. Berpuasa adalah salah satu yang paling tepat untuk mendidik kita melawan hawa nafsu. Barang siapa yang dapat
mengendalikan hawa nafsu akan bahagia dunia dan akhirat. Akan tetapi mengendalikan hawa nafsu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak orang susah karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Banyak orang cilaka karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Banyak orang sengsara karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan hawa nafsu akan semakin kuat karena banyak makan dan minum. Dengan berpuasa hawa nafsu akan semakin lemah dan dapat kita kendalikan. Yang kedua, kita dididik untuk berperilaku jujur. Jujur adalah salah satu sifat Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi mengajarkan kita jujur, jangan suka berbohong, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa innahu sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah." Yang artinya, hendaklah kamu berlaku jujur, karena jujur dapat membawamu kepada kebaikan, dan kebaikan dapat membawamu ke dalam syurga. Berpuasa adalah salah satu ibadah yang membutuhkan kejujuran. Bisa saja orang berpuasa makan sembunyi-sembunyi, minum sembunyi-sembunyi, tapi jarang orang melakukannya karena mereka tahu bohong itu tidak ada gunanya. Disitulah pentingnya pendidikan di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, kita dididik untuk selalu berperilaku terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur rezeki kita. Ada yang kaya, ada pula yang miskin. Ada yang hidupnya senang, ada yang hidupnya yang susah. Ada yang di rumahnya banyak makanan, dan ada di rumahnya sibuk mencari makanan. Kalau kita diberi kelebihan kekayaan, kita harus berbagi-bagi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan saudaramu tidur dalam keadaan lapar. Janganlah kalian mengganggu tetanggamu dengan bau masakanmu yang tajam, sedangkan tetanggamu dapat baunya saja. Kesimpulan dari pidato saya ini, yang pertama, melawan hawa nafsu. Yang kedua, berperilaku jujur. Yang ketiga, berperilaku terhadap sesama. Mungkin cukup sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Mahfuzah Brumunten, alamat Lipat Kajang Atas, utusan dari Pondok Pesantren Abu Musa Al-Asy'ari. Dewan juri yang bijaksana, hadirin yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Terdiri dari keberagaman
budaya, suku, dan agama. Di satu sisi lain hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lainnya, keberagaman ini kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik antar etnis, suku, maupun agama, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Bahkan hadirin, adanya keberagaman bisa menjadi target dan sasaran bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan martabat dengan memicu sumber-sumber konflik, terutama konflik antar agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan bangsa kita umat Islam Indonesia. Hadirin, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus mengerti dan memahami konsep keberagaman dalam perspektif Islam, sehingga kita menjadi garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, maka tergugahlah hati saya untuk menyampaikan yang sebuah judul, keberagaman dalam perspektif Al-Quran, upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan landasan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengenal, Maha mengetahui. Dewan juri yang bijaksana, hadirin yang berbahagia, Asy-Syaikh Profesor Dr. Wahbah Al-Juhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat sebab terkait dengan ayat tadi. Pertama, riwayat dari Ibnu Abi Hamid dari Hulaika bahwa pada hari Fatu Makkah, Bilal radhiyallahu anhu naik ke dalam Ka'bah dan memandamkan adzan. Sebagian para sahabat berprotes seraya berkata, "Kenapa budak hitam ini mau memadamkan adzan di dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat yang dibacakan tadi. Kemudian Rasulullah memanggil mereka dan memperingatkan mereka dengan tegas agar tidak sekali-kali berbangga dengan keturunannya dan merendahkan pihak orang-orang kafir. Kedua, riwayat dari Ibnu Abi Ami. Kedua, riwayat dari Abu Bakar Ibnu Abi Hamid bahwa ayat tadi turun berkenaan dengan Abu Hindun tatkala Rasulullah menyuruh Bani Payabah untuk menikahkan seorang putri mereka dengan Abu Hindun yang merupakan tukang bekam dan bekas budak mereka. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami nikahkan putri kami dengan bekas budak kami." Lalu turunlah ayat yang dimaksud. Hadirin yang berbahagia, sikap bangga dengan keturunannya, bangga dengan sukunya, bangga dengan status sosialnya,
serta bangga dengan warna kulitnya merupakan sikap jahiliyah yang telah dihapus oleh Islam sejak lebih 1400 tahun yang telah silam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani pada waktu haji wada Rasulullah berkhutbah di Mina, "Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa aba'ukum wahid, ala la fatla li arabihim ala ajamihim, wala li jamihim ala arabihim, wala li aswada ala li ahmaro, wala li ahmaro ala li aswada illa bittaqwa." Artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian hanya satu, dan asal usul nenek moyang kalian satu. Ketahuilah, tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab, begitu pula sebaliknya. Tidak ada keutamaan orang kulit hitam atas kulit putih, begitu pula sebaliknya, kecuali dengan ketakwaan. Hadirin, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Horas. Sebuah senandung mengingatkan kita. Memang manis si gula-gula, begitu juga negeri kita. Banyak suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua. Ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga. Kita semua wajib menjaga. Dari uraian yang telah saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan. Pertama, keberagaman agama, suku, bahasa, bangsa serta warna kulit merupakan sunnatullah dalam penciptaannya. Tidak boleh menjadi alat berbangga diri dan merendahkan pihak orang lain. Kedua, keberagaman agama harus disikapi dengan toleransi menghargai. Ketiga, kita umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas di negeri ini harus mengerti dan memahami konsep keberagaman dalam mengimplementasikan Islam. Keempat, kepada penduduk non-muslim yang tinggal di negeri tercinta ini untuk selalu menjunjung tinggi sikap toleransi menghargai demi mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah pidato saya. Buat rumah karena sendi, rusak sendi rumah binasa. Buat bangsa karena budi, rusak budi bangsa binasa. Akhirnya buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan dayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menggenggam agama yang diridainya hingga saat ini. Semoga nikmat iman dan Islam ini senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua hingga akhir usia. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umat beliau yang selamat dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang saya muliakan,
satunya adalah dengan jalan berdagang atau bisnis. Dewan Hakim yang saya muliakan dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pendengar radio Ekstra FM Aceh Singkil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisnis dalam Islam haruslah mengedepankan kepada keadilan dan kompetisi yang fair, dan bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan, akan tetapi mengedepankan nilai-nilai yang dimiliki oleh syariah, yaitu dengan memperhatikan etika dalam melakukan bisnis. Adab etika berbisnis menurut Islam: 1. Menghindari judi. Judi merupakan hal yang sudah jelas dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena judi dapat berakibat kepada terkurasnya harta dan kerugian yang besar. 2. Menghindari penindasan. Penindasan berarti membuat seorang menjadi lemah dan tidak berdaya. Bisnis dalam Islam tidak boleh menyebabkan orang lain menjadi tertindas, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 188. 3. Menjauhi riba, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 278. Dan hadis Nabi menjelaskan, An Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un. Artinya, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah melaknat pemakan riba yang memberikannya, pencatatnya, dan saksi-saksinya. Rasulullah mengatakan mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Isi kandungan ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa Islam melarang umat Islam untuk melakukan bisnis atau memakan harta yang mengandung riba. Karena dengan riba, seseorang dapat mencekik orang yang berhutang, padahal mereka juga kesulitan dalam membayar hutang-hutang mereka dan menafkahi diri dengan harta yang ada. 4. Menjauhi penipuan yang mengakibatkan orang lain menjadi rugi. Bisnis dalam Islam haruslah berdasarkan kepada suka sama suka, dan masih banyak lagi aturan-aturan jual beli secara syariah berupa larangan-larangan dan adab-adabnya. Kesimpulan dari pidato saya ini adalah menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam berbisnis, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan, namun sebelum saya turun dari tempat ini, saya akan membawakan beberapa pantun. Jalan-jalan ke kota Makkah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk semua. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup ceramah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Langit yang dihiasi dengan matahari, bulan, dan bintang yang berkelap-kelip di malam hari. Sedangkan bumi dihiasi dengan laut yang luas, pepohonan yang rindang, gunung yang menjulang tinggi, sehingga mata tak bosan memandangnya. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita sampaikan kepada ruh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan ribuan terima kasih kepada protokol tadi yang telah memanggil nama saya, guna dan tujuan untuk membawakan sebuah judul pidato yang saya beri judul Ramadan, memberikan pendidikan dan membentuk akhlak. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu amalan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Bahkan bukan hanya untuk kita, orang-orang terdahulu juga Allah perintahkan dan wajibkan untuk amalan mulia tersebut, yakni puasa sebulan penuh lamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban puasa untuk seluruh kaum muslimin dengan maksud agar kamu bertakwa. Hadirin, ibadah puasa Ramadan, madrasah sekolah tempat di mana kita banyak sekali belajar tentang kehidupan. Dengan maksud kita mampu melihat persoalan yang jauh ke depan agar kita tidak tersesat pada kenikmatan saat, tetapi merugikan jangka panjang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita semua melihat pendidikan ibadah puasa Ramadan dan pelajaran apa yang diajarkannya kepada kita. Yang pertama, ibadah puasa mengajarkan kita menjadi orang-orang yang sabar dan kuat. Di zaman sekarang ini, kita hidup di era globalisasi. Kita hidup di zaman banyak pilihan. Akibat persaingan sangat ketat, banyak orang kehilangan kesabaran, sehingga tega melakukan segala cara demi mendapatkan keinginan. Tidak peduli halalkah atau haramkah yang ia lakukan. Demi kaya, banyak orang rela menipu diri sendiri, bahkan menipu orang lain. Karena itu, di dalam bulan Ramadan ini kita dilatih untuk sabar. Walau lapar melilit, haus mencekik, sebelum azan maghrib dikumandangkan, jangan sentuh makanan, jangan sentuh minuman. Sabar, ada waktunya. Ibadah puasa mendidik kita agar lebih berpegang pada sifat-sifat terpuji. Salah satunya ialah sifat sabar. Sebuah hadis Nabi mengatakan, "Wasiyamu junnatu wa idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfus wa la yaskhaf fa in sabbahu ahadu aw qataluhu qalyaqul inni muru'un sha'im." Artinya, puasa itu adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan berpuasa, hendaknya ia tidak berkata kotor dan berteriak-teriak. Jika salah seorang mencela dan mencacinya, hendaknya ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis Bukhari jilid 2 halaman 228 dan hadis Muslim jilid 2 halaman 807. Hadirin,
Kita perlu benteng dalam kehidupan ini agar kita tahu mana jalan yang harus kita ambil dan mana jalan yang tidak boleh kita ambil. Karena itu, jika kamu ingin berhasil, maka jangan pernah hidup di bawah bayangan orang lain. Hadirin, sabar dan kuat adalah pendidikan pertama dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Pendidikan yang kedua adalah menjaga sifat istiqamah. Istilah zaman sekarang mengatakan bahwa yang paling sulit dalam menjalankan ibadah adalah menjaga sifat istiqamah dan ketetapan dalam menjalankan ibadahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang beriman lalu beristiqamah, surah Fussilat ayat 30 sebagai berikut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absharu bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguh pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Hadirin, Allah menjanjikan surga bagi orang yang beristiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Di bulan puasa inilah kita dilatih untuk selalu berbuat baik, menjaga anggota tubuh kita dari kemaksiatan. Jangan jadikan amal di bulan Ramadan ini sebagai amal musiman saja, tetapi jadikanlah bulan Ramadan ini dan biasakanlah hingga ke bulan-bulan lainnya. Seperti kata pepatah, ala bisa karena biasa. Pendidikan yang ketiga ialah ikhlas dan jujur. Ibadah bukan untuk berbanggaria, ibadah bukan untuk diposting di sosial media sampai-sampai menimbulkan keributan massa, tetapi ibadah yang sesungguhnya ialah betul-betul hanya karena Allah dan hanya untuk Allah. Ikhlas itu diibaratkan kalau amal kita adalah jasad, ikhlas adalah ruh, maka puasa melatih keikhlasan kepada kita agar dalam melaksanakan ibadah hanya kita dan Allah yang tahu. Prinsip seperti inilah yang dapat memajukan agama dan negara. Berbuat bukan untuk dipuji, berbuat bukan untuk mengambil tenar, tetapi berbuat betul-betul real karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpesan kepada pemuda-pemudi harapan agama dan negara. Beranilah berkata ya pada kebenaran dan beranilah berkata tidak pada kejahatan. Majulah pantang pulang sebelum menang. Akhir dari pidato saya ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, ibadah puasa mengajarkan kita jadi orang yang sabar. Yang kedua, mengajarkan kita sifat istiqamah. Yang ketiga, ikhlas dan jujur. Yang keempat, pembentukan akhlak mulia. Cukup sekedar inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.